Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, jumpa lagi dengan Bang Jo. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam keadaan yang sehat, tidak kurang oleh suatu apapun, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Di sini Bang Jo mau memberitahukan tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang kitab sejaman, ya, yang Bang Jo ambil dari Nadlatul Ulum, ya. Kitab sejaman adalah mutlak untuk meneliti kesahihan nasab, ya, oleh Usman Al-Bantani, oleh Kiai Haji Usman Al-Bantani, ya. Secara epistemologis, ilmu nasab adalah merupakan cabang ilmu sejarah historiografi yang sudah matang dari sebuah sejarah dan nasab yang hari ini kita kenal. Terkadang sebenarnya adalah cipta kondisi dari proyek masa lalu dari mereka yang memiliki otoritas dan sumber daya dari komunitas yang diuntungkan dengan historiografi tersebut. Fabrikasi kisah-kisah keagungan seorang tokoh masa lalu, baik dari peran-peran heroisme di medan perang maupun peran keagamaan sampai keramat-keramat wali yang difabrikasi sedemikian rupa, serta falsifikasi data-data pendukung, adalah dua cara yang lazim digunakan para pemalsu nasab dan sejarah demi mencapai tujuan. Cipta kondisi tersebut bertujuan untuk mencapai posisi penting dalam kawasan di mana historiografi itu dibentuk, lalu dijadikan sebagai legitimasi bagi sebuah otoritas kepemimpinan baik politik maupun sosial keagamaan. Tidak hanya sampai di situ, hasil cipta kondisi itu akan dapat dirasakan bukan hanya untuk pelaku, tapi juga untuk anak-anak keturunannya. Biasanya, cipta kondisi yang berupa fabrikasi sejarah dan falsifikasi data itu dilakukan oleh sebuah komunitas pendatang di suatu kawasan atau oleh komunitas lokal yang leluhurnya tidak mempunyai peran-peran penting di masa lalu dalam sejarah kawasan tersebut. Sistem demokrasi yang memberi ruang yang sama bagi seluruh anak bangsa untuk tampil, mengekspresikan potensi maksimal dan prestasi mereka tanpa dilihat kesejarahan leluhurnya, kadang tidak membuat sebahagian elemen percaya diri untuk bersaing dengan elemen lainnya, tanpa mengkapitalisasi unsur-unsur dari sisa-sisa feodalisme yang primitif. Di saat yang sama, adanya tafsir keagamaan yang terlanjur diterima oleh sebagian paham keagamaan, misalnya tentang memberi penghormatan lebih terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW, adalah salah satu faktor yang memicu adanya usaha-usaha fabrikasi dan falsifikasi dari nasab dan sejarah leluhur. Tetapi jangan khawatir, kebenaran mempunyai jalan yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mengawal manusia agar tidak dapat disesatkan oleh para pelaku pemalsuan tersebut. Di antaranya adalah teori kitab sejaman dalam menakar kesahihan nasab dan sejarah. Para ulama nasab dan sejarah telah membuat pola uji kesahihan sebuah nasab dan sejarah dengan cara
apakah klaim nasab dan sejarah dapat dibuktikan dengan sumber sejaman atau mendekatinya atau tidak. Syed Hussein bin Haidar Hashimi dalam kitab Rasa'i fil Ansab fil Ilmi Al-Ansabi halaman 183 sampai 184 mengatakan tentang cara mendeteksi kesahihan nasab dengan kitab sejaman. Maka sesungguhnya Allah menyiapkan bagi setiap masa para abdal dengan agama. Para abdal itu ada dalam setiap ilmu dan hakikat yang ada dalam orbit agama. Maka cara al-hab ataupun orang alim yang al-badal ulama atau ulama utama dalam setiap masa dalam memverifikasi silsilah dan mengungkapkan kepalsuan adalah dengan meneliti silsilah dan mengkajinya dengan kajian yang sempurna dan terintegrasi dari segala aspek sebagai berikut. 1. Ia mempelajari silsilah yang disajikan kepadanya dengan kajian nasab yang murni, mengamati dengan seluruh indranya, mengklarifikasikan dan menyusun data-data dan informasi-informasi, merangkum pemikiran-pemikiran dan menerapkan pengalamannya. Kajian ini bagaimana juga baik dalam silsilah yang benar maupun silsilah yang hanya pengakuan berlangsung melalui tahapan-tahapan yang biasa dijalankan oleh ahli nasab yang muhakkik, artinya menetapkan berdasar dalil, yaitu a. Penelitian nasab, yaitu ia menulis nasab secara mubassat, ditulis dari ayah ke anak dalam satu waktu, dan membuat musajar atau susunan pohon nasab dari anak ke ayah dalam waktu lain, dan seterusnya. B. Ahli nasab, peneliti penghitung ada beberapa tabaqat, lapisan silsilah itu, lalu memperkirakan tanggal lahir dan kematiannya masing-masing. Jika tidak diketahui, ini bagi silsilah orang non-Alawi. Jika ia Alawi, biasanya tanggal lahir dan wafat tercatat rapi. Lalu membagikan tabaqat tersebut dengan periode waktu tahun atau waktu tahun hidup yang ditempati silsilah tersebut, dan menguji keabsahan setiap tabaqat atau silsilah tersebut dengan sumber-sumber kitab atau yang lainnya yang dapat dipercaya semaksimal mungkin hingga tabaqat akhirnya yang dapat diuji kesahihannya dan ditakhriz dari sumber-sumber tersebut. C. Ketika nasab itu sahih untuk seseorang atau suatu kelompok, maka ahli nasab akan memperbaiki cacat yang terjadi dalam silsilah itu jika ada, dan jika nasab itu nasab yang benar bukan nasab yang dusta. Jika nasab itu dusta, maka tidak akan bisa diperbaiki, didobiti atau diluruskan. Tidak akan pula dapat dicari referensinya dari sumber-sumber khusus, serta tidak dapat dimuqabalah, dihadapkan dengan sumber-sumber itu. Dari kutipan penulis di atas, jelaslah sebagaimana narasi yang dibangun oleh para pembela nasab Ba'alawi bahwa tidak ada ahli nasab yang mensyaratkan adanya kitab sejaman itu tidak benar. Persyaratan sumber sejaman bagi nasab dan sejarah adalah mutlak bagi siapa saja orang yang ingin meneliti kesahihan klaim nasab dan sejarah. Pesantren-pesantren kita harus selangkah lebih maju dalam pemikiran keagamaan, bukan hanya dalam bagaimana mempertahankan legasi yang baik, tetapi bagaimana mengambil peran dalam mengembangkan suatu yang baru yang lebih baik. Kita juga harus memulai memperkenalkan pemikiran-pemikiran yang progresif kepada para santri kita. Pemikiran-pemikiran yang akan mengangkat harkat kemanusiaan mereka
sebagai manusia merdeka yang melekat akal budi yang difitrahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang sempurna. Sebagaimana Imam Malik mempunyai santri Imam Syafi'i, Imam Malik adalah guru yang berhasil mengangkat Imam Syafi'i menjadi salah satu manusia utama di muka bumi ini. Kenapa? Karena Imam Malik mendidik Imam Syafi'i bukan dengan doktrin kebarokahan mengikuti guru, tetapi mendidiknya agar Imam Syafi'i mampu menemukan hakikat kebenaran yang diyakininya, sebagaimana gurunya telah mencapai derajat itu. Walau dengan itu, muridnya kemudian mempunyai kesimpulan yang berbeda dengan gurunya dalam memahami kebenaran yang diyakini. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.